Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billah illa ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabatil bahri. Ini ada satu hadis yang menerangkan bahwa apabila ada seorang laki-laki yang ada di atas muka bumi ini, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar dan wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, hanya ucapan itu aja, illa ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabatil bahri, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang tersebut walaupun dosa orang tersebut banyak diperumpamakan buih di lautan, sebanyak buih di lautan, walaupun dosanya sebanyak apapun, maka dengan ucapan la ilaha illallah wallahu akbar dan wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah atau tasbih, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini satu hadis. Satu hadis lain diterangkan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah khuttat khotoyahu wa in kanat misla zabatil bahri. Barang siapa yang membaca tasbih bunyinya subhanallah wa bihamdi, sebagaimana kita kalau sholat, ya kan, waktu ruku subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, gitu kan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau subhanallahil a'la wa bihamdi, ya kan. Dalam satu hari satu malam itu 100 kali saja, ya, 100 kali saja. Khottot khotoyahu wa in kanat misla zabatil bahri, maka Allah akan menghapus, ya, dosa-dosa orang tersebut, ya, kesalahan-kesalahan orang tersebut, walaupun kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Bayangkan, enak gak Pak? Wah, enak lah. Makanya kita dalam beragama itu harus optimis, jangan pesimis, ya. Kita selalu kita lihat cuman salah aja, dosa aja, ya. Akhirnya waktu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya nggak bisa optimis. Karena apa? Karena selalu melihat kesalahan-kesalahannya saja. Sementara, ya, ini saja hanya membaca subhanallah wa bihamdi saja 100 kali sehari semalam, itu sebanyak apapun kesalahan kita, ya, itu diampuni oleh Allah. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah nisful mizan. Kalimat subhanallah itu termasuk separuh daripada timbangan kita besok di akhirat. Kita baca subhanallah saja itu bisa mengimbangi daripada timbangan besok di akhirat separuhnya itu baru subhanallah saja. Jadi kalau kita baca tasbih itu insya Allah besok di yaumil mizan, yakinlah bahwa timbangan Bapak itu mesti banyak baiknya, ya. Baru sekali saja. Kalau berkali-kali kita baca subhanallah, begitu ditimbang langsung jomplang itu timbangannya itu Pak, mesti berat ucapan kita subhanallah gitu loh. Oh, itu makbul ini. Ya. Ya, langsung masuk jelas ini. Apalagi kalau kita melaksanakan sholat tasbih nanti. Berapa dalam sholat tasbih itu? 4 rakaat 2 salam, itu jumlah bilangannya ada 300 tasbih. Nah, ini baru subhanallah saja. Belum dilanjutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, belum sampai ke situ. Hanya subhanallah saja. Itu nisful mizan. Itu bisa memberatkan separuhnya timbangan. Kemudian walhamdulillah mil'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi tempat timbangan besok di akhirat.
Oh yo, cobalah. Kayak gini kok disuruh diajak sholat tasbih pada berat itu gimana? Ya, itu baru subhanallah walhamdulillah. Ya, kemudian wala ilaha illallah. Ya, dan ucapan la ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun. Ya, maka akan membuka tabir di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu penghalang antara kita dengan Allah karena kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Hatta takhlusa ila rabbiya azza wa jalla, hatta takhlusa ila rabbiya azza wa jalla, sehingga diri kita akan betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru wallahu akbar. Wallahu akbar itu mil'us samawati wal ard. Ucapan Allahu akbar itu mampu memenuhi isi langit dan memenuhi isi bumi. Bayangkan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu semua akan memberatkan amaliyah-amaliyah timbangan kita besok di yaumil mizan. Jadi bapak-bapak nggak usah terlalu kecil hati, ya kan? Dengan kita melaksanakan sholat tasbih, jelaslah timbangan-timbangan kita besok, amal ibadah kita di hadapan Allah akan menjadi berat. Gitu. Kemudian maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man halala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabbaro fa innahu khairun min asri riqabin ya'tikuha wa sab'i badanatin yanharuha. Ya, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah ya 100 kali, kemudian membaca tasbih juga 100 kali, kemudian membaca takbir juga 100 kali, fa innahu khairun min asyri riqabin, ya ya'tikuha, maka lebih baik dibanding budak 10 yang kita merdekakan, ya, budak dibanding kita memerdekakan budak 10 budak. Wasab ibadanatin yanharuha, dan budak tersebut menyedekahkan, ya, menyedekahkan unta, yang unta itu dibuat untuk jihad fisabilillah. Luar biasa ini Bapak. Baru man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim marratan wahidatan kataballahu lahu mi'ata alfa hasanatin. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sekali saja, maka Allah akan tulis kepada orang tersebut 100.000 kebaikan. Wa maka anhu mi'ata alfi sayiatin. Luar biasa ini Pak, ini pokoknya pahala-pahala saja yang dibahas. Dan Allah akan menghapus 100.000 keburukan, ya, sekali saja padahal. Kemudian yang terakhir wa rafa'alahu mi'ata alfa darajatin, dan Allah akan angkat derajatmu 100.000 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk fadilah-fadilah daripada membaca tasbih. Karena itu kebetulan pada malam hari ada malam tanggal 21 Ramadan, ya, malam ganjil, kita juga akan mengadakan sholat tasbih. Maka disitulah fadilah-fadilah yang saya terangkan itu yang akan memberikan semangat, memberikan motivasi di dalam diri kita untuk melaksanakan sholat tasbih, ya kan, agar apa yang jadi amal kita, kita betul-betul tahu landasannya, kita betul-betul tahu kaidahnya, kita betul-betul tahu dalilnya dan hadisnya, ya, yang biasanya kita kerjakan di sini nanti setelah jam 12 malam atau ba'dan nisful lail.
Hanya itu aja yang bisa kita sampaikan mengenai tentang sholat tasbih ya. Adapun prakteknya nanti bisa kita jelaskan, bisa kita sampaikan ketika kita mau melaksanakan sholat tasbih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, amin ya robbal alamin.